Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum lanjut mohon jangan langsung menggeser layar, jangan dulu berpikir, ini paling kabar biasa. Tarik napas pelan-pelan, duduk yang nyaman, karena apa yang akan kita bicarakan hari ini bukan sekadar informasi, bukan cuma soal angka, bukan hanya soal transfer yang masuk ke rekening. Ini tentang perasaan yang sudah lama dipendam, tentang harapan yang bolak-balik datang lalu jatuh lagi, tentang kegelisahan yang mungkin tak pernah terucap tapi setiap hari terasa di dada. Coba Bapak dan Ibu ingat beberapa minggu terakhir ini, setiap kali ponsel berbunyi, entah itu habis subuh, menjelang zuhur, atau malam sebelum tidur, notifikasi WhatsApp masuk dari grup keluarga, grup arisan, grup alumni, grup pengajian, bahkan grup RT. Jantung langsung berdegup sedikit lebih cepat, bukan karena pesannya penting atau tidak, tapi karena ada satu harapan yang selalu ikut terbawa. Jangan-jangan ini kabar yang ditunggu. Siapa tahu ini info pencairan. Siapa tahu hari ini giliran saya. Namun hampir setiap kali layar dibuka, yang muncul justru membuat perasaan makin campur aduk. Ada yang bilang temannya sudah terima, ada yang bilang tetangganya saldonya nambah, ada yang kirim tangkapan layar rekening tapi tanpa nama, tanpa tanggal, tanpa keterangan bank. Ada juga yang dengan yakin berkata di Jakarta sudah cair semua, tak lama muncul pesan lain di Jawa Barat sebagian, lalu disusul kabar berbeda lagi di Jawa Tengah belum ada apa-apa. Dari luar Jawa malah lebih sunyi, seolah tak ada kabar sama sekali. Kelihatannya semua itu kabar baik, tapi anehnya justru bikin hati makin tidak tenang karena tidak ada satupun yang benar-benar bisa dijadikan pegangan. Tidak ada kepastian, tidak ada penjelasan resmi. Yang ada hanya potongan cerita, potongan klaim, potongan harapan. Menunggu seperti ini melelahkan, bukan lelah badan tapi lelah batin. Lelah karena berharap tapi tidak tahu sampai kapan. Lelah karena ingin percaya tapi takut kecewa lagi. Dan perasaan ini bukan hal sepele, terutama bagi Bapak dan Ibu yang sepanjang hidup terbiasa dengan keteraturan. Puluhan tahun hidup dalam sistem yang jelas, administrasi yang rapi, jadwal yang pasti, aturan yang tertulis. Dulu waktu masih aktif, semuanya punya tenggang, punya prosedur, punya kejelasan. Sekarang di masa pensiun justru harus berhadapan dengan ketidakpastian yang terasa berlarut-larut. Ini bukan soal ingin kaya mendadak, bukan soal berharap berlebihan. Ini soal hak yang sudah dihitung, hak yang sudah dijanjikan, hak yang sudah lama dinanti, dan hak itu terasa makin penting di tengah kondisi hidup yang tidak makin ringan. Harga beras naik pelan tapi pasti, minyak goreng naik turun tak menentu, listrik tiap bulan terasa makin berat, air, gas, kebutuhan dapur semuanya bergerak naik. Belum lagi biaya kesehatan, obat rutin, kontrol ke dokter, pemeriksaan yang tidak bisa ditunda. Ada satu hal lagi yang sering tidak terucap tapi nyata, kebutuhan cucu yang kadang minta dibelikan sesuatu, kadang butuh ongkos sekolah, kadang sekadar uang jajan. Sulit menolak karena disitulah kebahagiaan tersendiri bagi kakek dan nenek. Melihat cucu tersenyum, rasanya hidup masih punya arti. Nah, di titik inilah hari ini menjadi berbeda. Hari ini kita tidak lagi berbicara berdasarkan bisikan grup WhatsApp, tidak lagi mengandalkan tangkapan layar yang tidak jelas asalnya, tidak lagi menebak-nebak dari cerita mulut ke mulut. Hari ini kita duduk tenang dan bicara berdasarkan data, berdasarkan dasar resmi, berdasarkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan dengarkan baik-baik, kabar yang ditunggu jutaan pensiunan dari Sabang sampai Merauke akhirnya datang. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menetapkan pencairan selisih kenaikan gaji pensiun yang selama ini dikenal sebagai dana rapel. Ini bukan hoax, bukan gosip warung kopi, bukan kabar burung yang sengaja dibesar-besarkan, dan yang paling penting ini bukan janji manis tanpa bukti. Ini keputusan administratif negara, tercatat, tertulis, memiliki dasar hukum. Keputusan ini tidak muncul tiba-tiba, bukan karena tekanan sesaat, bukan karena ramainya media sosial. Prosesnya panjang, melibatkan perencanaan anggaran negara, melibatkan kajian fiskal yang tidak sederhana, melibatkan koordinasi lintas lembaga dari Kementerian Keuangan, lembaga pengelola dana pensiun, hingga sistem perbankan nasional. Semua berjalan melalui jalur resmi, jalur yang mungkin terlihat lambat dari luar, tapi dirancang untuk memastikan satu hal penting, yaitu hak sampai ke tangan yang benar. Kenapa kabar ini terasa begitu melegakan? Bukan semata karena uang akan masuk ke rekening, tapi karena satu hal yang selama ini hilang mulai kembali, yaitu kepastian. Prosesnya jelas, mekanismenya bisa ditelusuri,
tidak ada abu-abu, tidak menggantung. Dana rapel ini bukan hasil bisikan, prosesnya melalui verifikasi data yang ketat, penyesuaian sistem pembayaran, dan pengesahan hukum yang sah. Untuk pensiunan ASN, pengelolaan dilakukan melalui PT Taspen Persero. Untuk pensiunan TNI dan Polri melalui PT Asabri Persero. Artinya negara hadir, negara tidak lupa, negara tidak menutup mata terhadap para purna bakti. Pengabdian puluhan tahun tidak berhenti nilainya hanya karena masa aktif sudah selesai. Dana rapel ini adalah bentuk pengakuan nyata, pengakuan bahwa waktu, tenaga, dan masa muda yang pernah dipersembahkan untuk negara tidak dianggap remeh. Para pensiunan ASN yang dulu melayani publik dari pagi sampai petang, para pensiunan TNI yang menjaga kedaulatan dengan risiko nyawa, para pensiunan Polri yang menjaga keamanan dan ketertiban, semua mendapatkan perlakuan setara. Tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada yang diabaikan. Di tengah kondisi ekonomi yang sering tidak ramah bagi usia lanjut, kabar ini menjadi angin segar. Bukan hanya karena ada tambahan dana, tapi karena ada rasa dihargai, diakui, ada rasa aman bahwa negara masih berdiri di belakang para pensiunan. Yang juga penting untuk dipahami, cakupan penerima dana rapel ini sangat luas. Pemerintah memastikan tidak ada pihak yang berhak lalu terlewat. Bukan hanya pensiunan yang masih menerima gaji bulanan, janda dan duda, dari pensiunan yang telah wafat juga termasuk karena hak tidak putus karena kematian. Ahli waris tetap dilindungi. Semua tercatat dalam basis data Taspen dan Asabri, mencakup seluruh wilayah Indonesia dari golongan terendah hingga tertinggi. Semua dihitung secara proporsional sesuai golongan terakhir dan masa kerja. Negara tidak melihat siapa yang dikenal, tidak melihat siapa yang dekat dengan pejabat, tidak melihat siapa yang ramai di media sosial. Yang dilihat adalah data, yang dipakai adalah aturan. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang sering membuat cemas, yaitu bagaimana mekanisme pencairannya, apakah harus datang ke kantor Taspen atau Asabri, apakah harus antre panjang di bank atau kantor pos, apakah perlu mengurus berkas tambahan. Jawabannya, dan ini penting untuk didengar dengan tenang, adalah tidak. Pemerintah sudah menerapkan sistem pencairan yang ramah bagi pensiunan, terutama yang sudah lanjut usia. Dana rapel akan ditransfer otomatis ke rekening yang selama ini digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan. Tidak perlu datang pagi-pagi, tidak perlu berdiri lama, tidak perlu keluar biaya transport. Yang perlu dilakukan hanya memastikan satu hal, rekening aktif dan data benar. Bapak dan Ibu bisa mengecek saldo melalui ATM, SMS banking, atau aplikasi mobile banking. Tapi jangan kaget kalau nominal yang diterima berbeda antara satu orang dengan yang lain. Ini bukan kesalahan sistem, bukan ketidakadilan.